diberi kelancaran. Sampai hari inilah ya, pas kita pulang juga diberi kelancaran. Ibadahnya juga alhamdulillah kita fokus. Seneng juga, maksudnya kenal keluarga baru juga. Kan ini dari Miss Cindy ya, jadi ketemu sama orang-orang baru lagi. Udah kayak keluarga ya sayang ya. Kita di sana udah happy banget sih. Kita ibadahnya juga bener-bener fokus. Dan ditambah umrohnya sama Randy jadi suami. Oke. Ini salah satu wishlist juga nggak sih? Iya, jadi emang sebetulnya waktu rencana kita sebelum nikah itu pengennya honeymoonnya itu umroh bareng. Cuma baru dikasih kesempatannya itu sekarang buat ibadah umroh bareng sama istri. Oke. Buat kakak berdua ini ada mungkin momen cerita perjalanan spiritual di sana atau seperti apa? Banyak sih, cuma memang saat kita udah di Mekah ya sayang ya, saat udah di Mekah yang lebih benar-benar kayak kita ngerasa tuh banyak dosanya sebagai manusia gitu ya. Dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk berangkat lagi ke tanah suci, untuk minta pengampunan lah sama Allah. Bener-bener pas di Mekah tuh ngerasain feelnya itu beda lah gitu, kayak banyak dosanya aja gitu. Kita berdoa terus sih, banyak berdoa, banyak ibadah bareng yang lain, dan ada ibadah yang mandiri juga kayak gitu. Kalau dari Kak Randy sendiri seperti Ya karena kebetulan ini umroh pertama saya bareng sama istri juga. Jadi awal kesan ketika nyampe di Madinah itu emang apa ya? Itu menjadi pengalaman yang luar biasa lah buat saya, karena first impression saya ngelihat kota Madinah itu betul-betul kota yang sangat indah, kota yang banyak, bukan cuma dari Indonesia aja tapi negara-negara lain juga. Kita dikumpulkan di satu tempat, Masjid Nabawi. Jadi kita memang banyak habisin waktu tuh di Masjid Nabawi. Momen ketika saya pertama kali bisa datang ke makamnya Rasulullah itu menjadi momen yang gak bakal saya lupain sih, karena begitu dekat saya dan bisa beribadah juga saya di situ. Itu adalah salah satu keinginan saya juga, bisa beribadah dekat makam Rasulullah. Ketika ada sampai di Mekah juga, kesan pertama saya ngelihat Masjidil Haram juga kayak apa ya, deg-degan dan gak nyangka aja bisa sampai di tanah suci, bisa sholat di depan Ka'bah. Itu momen yang gak bakal saya lupain sih. Kak, terakhir nih buat Kak Bensa, banyak yang panggil nih Kak, teman-teman organik juga melihat Kak Bensa bekerja, mungkin seperti apa Kak menanggapi? Panglingnya gimana ya? Ya kira-kira kamu pakai hijab kan? Ya mungkin pangling karena biasanya Glenka kan memang nggak berhijab ya. Dan banyak yang support juga sih untuk Glenka untuk berhijab ya, karena katanya lebih bagus berhijab gitu. Ya insya Allah mohon doanya aja. Glenka seneng kok, maksudnya di komentari seperti itu. Ya mohon doanya aja, semoga secepatnya juga Glenka bisa menutup semuanya. Iya kan pulang dari KL, besoknya Palembang, istirahat sehari langsung berangkat ke Kamboja. Sebenarnya bukan nggak sehat, cuma kayak mending istirahat dulu deh gitu, karena badan udah mulai ya gimana sih namanya, aktivitas nggak. Tapi kan selama di bawah happy, insya Allah bisa lancar. Tapi ada vitamin yang diminum juga? Ya udah, suplemenku udah ada beberapa yang manjur sama alhamdulillah belakangan ini. Soalnya alhamdulillah kayak sakit kemarin tuh kan bukan karena autoimun aku kambuh atau apa, sakit kemarin tuh kan benar-benar kayak aku pendarahan sama ternyata punya sinus kan. Jadi sebenarnya nggak ada urusan sama daya tahan tubuh gitu. Alhamdulillah
daya tahan tubuh aku tetap jaga, mulai dari misalnya olahraga, makan, terus minum suplemen kayak gitu. Jadi kesehatan Pasti dong, masih check up juga, masih ke dokter juga bolak-balik supaya tahu apa yang paling baik buat aku. Karena kan yang ngerti badan kita kan kita sendiri ya, jadi tetap aku jaga kesehatan. Tapi Bunda sendiri jaga kesehatan sendiri gimana sih, selain di kamu kasih dokter, yang kasih dokter, dari Bunda sendiri gimana? Kemarin aku stem cell kan di Malaysia, itu juga salah satu belum tahu sih efeknya ke aku gimana, tapi mudah-mudahan karena baru sekali kan. Nanti kalau misalnya udah diulang lagi, katanya banyak yang bilang berhasil, banyak yang cocok, ya kayak gitu kan cocok-cocokan juga ya. Tapi kalau apapun itu sekarang sama pengobatan bisa membuat aku lebih sehat sih ya, aku pasti jalani. Jadi kadang-kadang orang udah tahu sakit-sakitan jalan-jalan dulu, sakit-sakitannya agak nggak enak kayak didengarnya. Memang aku gampang kayak tiba-tiba sakit gitu, tapi kan kerjaan atau misalnya kayak begini-begini bukan membuat aku juga jadi sakit gitu, karena aku juga happy perginya sama anak-anak. Kalau perginya mungkin gak bareng agak sedih, cuma ya sedihnya karena Jial kali ini pertama kalinya kita pergi, Jial tuh nggak ikut itu karena dia ada acara motornya dia yang dia udah bener-bener kayak Bun aku pengen pergi, tapi ya gitu pas kita berangkat karena biasa pergi bareng, aku pengen ikut Bunda deh, aduh bagaimana ya, atau aku nyusul ya atau apa ya, tetap kayak gitu karena udah biasa pergi bareng. Kayak kalau Li juga kemarin tumben banget Bun Jial, boleh besok kita harus selalu bareng-bareng katanya dulu. Kok tumben Jial nggak ikut, boleh gitu kan. Ya udahlah, anak laki udah gede biarin. Tapi dari Mas Anang sendiri kayak ada Menurut dia ya jangan menganggap diri kamu orang sakit gitu. Dan dia menganggap diri kamu orang sakit, anggap diri kamu ya sehat gitu, karena kan kita udah maksudnya sampai pengobatan ini pengobatan itu ya, masa ini sih gitu. Dan kondisi badanku tuh alhamdulillah kalau masalah daya tahan tubuh aku tuh selalu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Dan auto gatal-gatal aku autoimun tuh hanya muncul kalau aku udah stres berat. Alhamdulillah nih, bukan berarti yang ini nggak stres berat, nggak ada stres ya, pasti masalah ada aja gitu, tapi udah berapa lama ini nggak muncul gitu, udah nggak gatal-gatal lagi. Cuma memang kemarin yang ganti spiral sama sinus itu yang agak lama sakit lagi kan, tapi habis itu sekarang alhamdulillah udah sehat. Bunda dengan Amina udah bisa kenal sama keluarga seperti apa Bu? Aduh, kalau dia mah luar biasa, kalau udah Amina dia tuh makin pintar, jenius dan ajaib ya buat aku ya, karena dia udah bisa melakukan banyak hal yang mungkin di umurannya dia ya, aku perbandingannya mungkin ke dulu ke anak-anak ya, anak-anak juga termasuk cepet gitu, tapi ini lihat Amina kok kayak lebih cepet lagi gitu. Emang anak sekarang luar biasa. Bun, kemarin kan sempat podcast bareng mamanya Indah. Mungkin gimana sih Bun, ada cerita apa tadi? Bahas yang lain dulu aja. Yang kabra. Iya. Bun, kalau melihat perkembangannya Amina gitu kan, dengan begitu cematnya anak lagi lucunya gitu. Makanya karena anak lagi cucunya kan kemarin heboh dibilang udah mau nyalek ya gitu, Mas Anang gitu kan. Kayak kita bercanda aja godain karena lagi terus si Aurel apa juga nanya emang jadi Bun gitu. Aku bilang belum lah kan, nanti mungkin belum. Kalau sekarang aku tuh masih kayak mikirin lebih ke itu kan pekerjaan lebih ke untuk aku bakalan mengabdi ke rakyat ya gitu. Sedangkan aku masih sibuk dengan urusan pekerjaan yang lain, masih merintis bisnis, kecuali bisnisnya udah stagnan, udah bisa ditinggal, udah autopilot, akunya udah bisa bekerja. Karena kalau aku tuh tipenya kalau udah terjun ke suatu hal tuh aku fokus orangnya. Nah ini anak juga masih kecil-kecil, masih membutuhkan bimbingan, kerjaan juga masih merintis, ada cucu juga masih lagi lucu-lucunya kan gitu. Jadi kayak fokusnya masih tar dulu deh. Mau nambah cucu lagi nih belum? Iya, doain ya, makanya kan lagi hamil lagi. Ya, doain lagi hamil lagi, mudah-mudahan bisa lancar sampai persalinan nanti. Kakak juga lagi happy banget, tadi malam udah pamitan kan sama dia sama Amina gitu.